percaya ilmunya, yang mereka benar-benar memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para sahabat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini, di hari Rabu pekan yang kedua, kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA hafizahullah dari Maros, Makassar. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau, dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan oleh beliau, kami akan buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla, yang menerangkan kepada kita semua tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus senantiasa kita yakini. Dan pembahasan kita pada hari ini telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin al khati'in yaumal qiyamah wa 'alas sirat. Bukan ya. Kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal imanu bis sirat,
ala jahannam. Ya, karena tentang syafaat kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Wal iman bis sirat ala jahannam. Ya'khudhu siratu man sya'allah wa yajuzu man sya'allah wa yasqutu fi jahannam man sya'allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. Beliau rahimahullah mengatakan, dan beriman kepada sirat. Sirat yaitu titian yang akan diletakkan di atas neraka jahannam. Wal'iyadzubillah, ya'khudhu siratu man sya'allah. Sirat ini, titian ini akan mengambil, akan menjatuhkan siapa yang Allah kehendaki, wa yajuzu man sya'allah, dan akan berhasil melewati titian ini siapa yang Allah kehendaki. Wa yasqutu fi jahannama man sya'allah, dan akan terjatuh di neraka jahannam siapa yang Allah kehendaki. Walahum anwarun ala qadri imanihim, dan mereka orang-orang yang melewati sirat tadi, titian tadi, mempunyai cahaya-cahaya sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Jadi muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat yang tentunya wajib untuk kita yakini semua, ya, sebelumnya kita telah menyebutkan tentang syafaat, tentang pertanyaan mungkar dan nakir di kuburan, tentang kebangkitan, ya, yang akan terjadi juga pada hari kiamat nanti adalah al-murur al-sirat, yaitu manusia seluruhnya harus melewati titian, yang mana titian ini diletakkan di atas neraka jahannam. Dan yang dimaksud dengan as-sirat adalah al-jisrul mansub ala matni jahannam, yaitu titian, jembatan yang diletakkan di atas neraka jahannam. Dan tentunya, ya, disebutkan sifat-sifatnya dalam hadis-hadis, yaitu sangat tipis, ya, bahkan adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas-saif, lebih tajam daripada pedang, dahdun mazillah, sangat licin dan membuat orang-orang terpeleset. Kemudian juga di antara sifatnya aharru minal jamr, ya, sudah tipis, ya, kemudian tajam, kemudian licin, juga panas, ya, bahkan lebih panas daripada bara api. Dan seluruh manusia harus melewati titian ini sesuai dengan kadar keimanan dan amalan-amalan mereka. Jadi kemampuan seseorang untuk melewati titian ini adalah sesuai dengan amalnya di dunia. Sebagian ulama kita mengatakan, ya, jika di dunia dia, ya, selalu bersegera menuju kebaikan, sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga perintah Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jika diseru, dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah, menuju salat, mendengarkan khutbah. Kita, ya, lihat ayat-ayat tadi perintah untuk bersegera, berlomba-lomba, ya, cepat-cepat menuju kebaikan. Maka kata para ulama, barang siapa yang di dunia ini mereka bersegera menuju kebaikan, as-sabiqun as-sabiqun, mereka yang selalu dahulu, selalu berlomba-lomba, selalu cepat, selalu bersegera, maka nanti ketika melewati sirat, dia pun akan melewatinya dengan sangat cepat. Maka, ya, barang siapa yang berhasil melewati titian ini, dialah orang yang sukses, ya, dialah orang yang berhasil sebenarnya. Dan barang siapa yang terjatuh, maka dialah orang yang sengsara, dialah orang yang benar-benar celaka.
Maka disebutkan dalam banyak hadis, ya, riwayat tentang sirat ini atau kondisi orang-orang yang melewati sirat. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada di antara manusia yang melewatinya secepat pandangan mata, ya, sangat cepat sekali. Wa minhum man yamurru kalbarqil khatif. Ada yang melewatinya secepat kilat, ya. Ini juga, ya, cepat sekali. Menunjukkan keimanan mereka yang sangat tinggi, ketakwaan mereka yang sangat sangat tinggi. Wa minhum man yamurru karrih. Ada di antara manusia yang melewati titian, ya, di atas neraka jahanam seperti angin yang kencang. Wa minhum man yamurru ka'ajawidil khail. Ada pula orang-orang yang melewatinya seperti naik kuda yang, ya, puncang. Juga ada yang seperti orang menaiki onta. Ada yang ya'du adwa, ya, ada yang secepat pelari, ya, yang kuat. Wa minhum man yamshi masya. Ya, ada juga yang, ya, seperti berjalan biasa. Wa minhum man yazhafu zahfa. Ada juga yang merangkak, ya. Ada juga yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ada yang terkena besi-besi pengait, ya. Karena titian ini di kanan kirinya ada besi-besi pengait, kalalib, ya. Besi-besi pengait ini terkadang melukai orang yang melewatinya, ya, tapi makhdusyun najin, ada yang terluka tapi selamat, dan ada juga yang diambil dan dikait oleh besi-besi pengait tersebut, wal iyadu billah. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya. Demi Tuhanmu, sungguh kami akan mengumpulkan mereka juga setan-setan dan dihadirkan semuanya di sekitar neraka jahannam dalam keadaan berlutut. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada di antara kalian kecuali mesti melewati titian ini, dan itu sudah keputusan yang tidak mungkin untuk diubah. Maka, ya, para ulama kita mengatakan orang beriman, orang kafir, orang munafik, semuanya mesti melewati. Orang kafir tentu langsung jatuh ke neraka jahanam. Tidak mungkin mereka mampu untuk melewatinya, ya. Adapun, ya, orang-orang beriman, maka sesuai dengan tingkatan keimanan mereka, sesuai dengan tingkatan ketakwaan mereka, ya. Tentu siapa yang berhasil melewati sirat ini, ya, dialah orang yang berhasil. Sebagian ulama kita mengatakan masih ada qantarah setelah sirat, akan tetapi qantarah ini, ya, tidak ada orang yang terjatuh. Ya, sebelum melewati qantarah, para ulama kita menjelaskan, ya, di situ masih ada qisas, ya, antara orang-orang yang berhasil melewati sirat untuk menentukan tingkatan derajat mereka di surga, ya. Jadi ada penjelasan sebagai ulama kita, masih ada qantarah yang tidak disebutkan di sini, yaitu setelah sirat, tapi tidak ada yang jatuh, ya. Yang jatuh hanya pada sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kata Allah Azza wa Jalla, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka dari sini, para pemirsa sekalian, kita mengetahui bahwasanya sebenarnya yang menyelamatkan kita hanyalah takwa, ya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah melewati, ya, kuburan, kemudian bertanya kepada orang-orang yang berada di kuburan. Nah, sahabat Ali mengetahui bahwasanya mereka tidak akan menjawab, tapi ingin memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya, ya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian menanyakan, ya ahlul kubur, ya, wahai penduduk kuburan, ya, kami ingin mengabarkan kepada kalian bahwasanya harta-harta kalian telah dibagi, istri-istri kalian telah menikah, dan rumah-rumah kalian sudah ditempati orang lain. Ini kabar dari kami. Maka beritahukan kepada kami kabar kalian. Harta yang kalian tinggalkan sudah dibagi. Rumah yang kalian dahulu bangun, ya,
tempati sudah ditempati orang lain. Istri-istri yang kalian tinggali sudah menikah lagi, ya, dinikahi orang lain. Maka kata Ali bin Abi Thalib, seandainya mereka menjawab, pasti mereka akan mengatakan, wajadna anna khairaz zadi taqwa. Ya, kami dapati sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di titian, di alam barzakh, kecuali amal yang kita kerjakan selama di dunia ini. Kecuali ketakwaan yang kita bawa. Yatba'ul mayyita thalathah, akan mengikuti orang mati itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Akan mengikutinya 3, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Keluarganya tidak mungkin ikut bersama di kuburannya. Hartanya, ya kalau mobilnya ikut mengantar maka juga akan dibawa pulang. Yang tinggal hanyalah amalannya yang akan menemani seorang di kuburan. Ya. Maka perbanyak amalan. Ikhlaskan amalan agar kita bisa melewati sirat. Agar kita bisa melewati sirat dengan secepat kilatnya. Atau secepat mata. Ini tidak ada yang menyelamatkan seorang di titian sirat nanti kecuali amalannya. Tidak akan diselamatkan oleh keluarganya, tidak akan diselamatkan oleh kekuatannya, ya, banyaknya hartanya, pangkat dan jabatannya selama di dunia. Yang menyelamatkan seorang adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah di atas ilmu yang benar karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan maksiat di atas ilmu, yaitu kita harus mengetahui bahwasanya ini benar-benar maksiat, ini haram, ya, di atas ilmu karena takut azab Allah Azza wa Jalla. Sebagian yang lain mengatakan at-taqwa ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, puas dengan yang sedikit, wal khaufu minal jalil, dan takut kepada Allah yang Maha Agung, wal isti'dad li yaumir rahil, dan selalu bersiap-siap untuk kehidupan akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya dan beramal untuk setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi berharap dan berangan-angan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ya, para pemirsa sekalian, ini pembahasan tentang sirat, dan tentunya kita harus selalu menghadirkan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat di hadapan mata kita, agar kita selalu ingat akhirat di setiap waktu dan setiap aktivitas kita, ya. Agar kita selalu mempersiapkan man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang fokusnya, ya, dalam perkara-perkara akhirat, ya, selalu memikirkan kehidupan akhirat, maka jama'allahu syamlahu, Allah akan perbaiki segala urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Sebaliknya barang siapa yang pikirannya, fokusnya hanya dunia, maka Allah akan jadikan urusannya bercerai-berai, berantakan, ya. Dan tidak akan mendapatkan dari dunia kecuali apa yang dituliskan untuknya. Maka, ya, kita harus beriman dengan titian sirat ini, dan tentunya mempersiapkan, ya, bekal kita menuju akhirat, ya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, ya, di antaranya dengan bersedekah, karena ketahuilah bahwasanya harta yang kita miliki ini tidak lepas dari 4 perkara. Yang kita makan, ya, orang mengatakan mali, ya, hartaku, hartaku. Padahal seorang tidak memiliki harta kecuali apa yang dia makan yang akan menjadi kotoran, yang dia pakai akan menjadi usang, dan yang dia sedekahkan itulah yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang dia tinggalkan akan dibagi oleh ahli warisnya, yang akan dinikmati oleh orang lain. Maka kita persiapkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan, ya, amal soleh inilah yang
akan menyelamatkan seorang di negeri akhirat, ya, di alam barzakh, di kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, dan juga di titian sirat nanti. Ya'khudus siratu man sya'allah, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, sirat ini, ya, titian ini akan mengambil siapa yang Allah kehendaki, wa yajuzu man sya'allah, dan akan berhasil melewati sirat siapa yang Allah kehendaki. Ya. Karena ada besi-besi pengait yang akan mengambil orang-orang yang dicatat akan terjatuh ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Walahum anwarun ala qadri imanihim. Ya, kata beliau rahimahullah, manusia nanti pada hari kiamat, ya, di atas titian sirat yang penuh dengan kegelapan, orang-orang yang beriman tentunya sesuai dengan kadar keimanannya. Orang kafir mereka tidak punya cahaya sama sekali, ya. Allah Ta'ala berfirman, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya akan menerangi mereka di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita butuh cahaya dalam kehidupan ini. Makanya setiap Nabi SAW berangkat ke masjid, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa azim li nura, wa ja'al li nura. Nabi SAW setiap berjalan ke masjid, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di sebelah kananku dan sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Jadikanlah aku cahaya, tambahkanlah untukku cahaya. Dan Nabi SAW mengatakan, wassalatu nur, dan salat ini adalah cahaya. Semakin kita menjaga salat kita, memperbaiki salat kita, mengikhlaskan salat kita, mengkhusyukkan salat kita, maka akan semakin terang cahaya kita pada hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Kalian melihat orang-orang beriman dan laki-laki maupun perempuan, cahaya mereka di hadapan dan di kanan mereka. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Adapun orang-orang munafik, maka mereka akan diberikan cahaya, tapi hanya di awal, ya, pertama kali. Ya, kemudian cahaya itu akan dipadamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka di dunia mengaku beriman, menampakkan keislaman, tapi ya sebenarnya mereka menyembunyikan kekafiran. Maka mereka pun nanti pada hari kiamat diberikan cahaya, kemudian cahaya itu dipadamkan. Mereka mengatakan, yauma yaqulul, Allah Ta'ala menceritakan tentang kondisi orang munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami ingin mengambil dari cahaya kalian. Ilarji'u wara'akum. Dikatakan kepada mereka, kembalilah, ya, ke belakang, faltamisu nura, cari cahaya, faduri wa bainahum bisurin, ya, kemudian diletakkan batas, pagar yang batinuhu fihi rahmah, ya, dalamnya ada rahmat, wa zahiruhu min qibalil azab, dan luarnya adalah azab, ya. Intinya, ya, orang-orang kafir, mereka orang-orang munafik, mereka diberikan cahaya min babil khida', ya, maksudnya hanya untuk menipu mereka, sebagaimana mereka di dunia berusaha menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka berusaha menipu Allah dan Allah yang menipu mereka. Dan juga orang-orang munafik, nifak akbar, yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, ya, akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Sungguhnya orang-orang munafik, ya, mereka mengaku beriman Islam, mengaku eh, apa namanya, bersama dengan orang-orang beriman, tapi di hati mereka menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap kemenangan kaum muslimin, maka mereka akan diadab di neraka yang paling bawah, waliyadzubillah. Ya, ini pembahasan tentang as-sirat. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan wal imanu bil anbiya wal malaikah. Ya, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi. Ya, sebagaimana dalam hadis Jibril yang sudah kita terangkan, alhamdulillah secara lengkap pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Juga ya di akhir surat Al-Baqarah disebutkan rukun-rukun iman. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan wa ilaikal masir ini adalah iman kepada hari akhir, kepadanya lah kita dikembalikan. Dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini dianjurkan untuk kita semua membacanya setiap malam. Ya. Kata para ulama menjelaskan ini agar kita selalu memperbaharui rukun iman kita. Kita memperbaharui iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab kita, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan wajib bagi kita semua kaum muslimin untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk yang disebut malaikat yang diciptakan dari cahaya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah durhaka atas perintah Allah, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan jumlah mereka tidak ada yang mengetahui saking banyaknya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat. Walahum ajnihah masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ini punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Dan juga disebutkan tentang besarnya malaikat, diantaranya pemikul arsy, yang diterangkan dan dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya salah satu di antara mereka antara telinga dan pundaknya sepanjang 700 tahun perjalanan. Dan mereka adalah makhluk yang besar, makhluk yang sangat kuat. Pernah malaikat penjaga gunung menawarkan kepada kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika didustakan oleh penduduk Taif untuk menjatuhkan ya 2 gunung kepada penduduk Taif. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, ya, saya berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah bosan. Juga mereka mendoakan orang-orang beriman. Dan mereka adalah mereka adalah makhluk yang mencintai orang-orang beriman. Mereka ya, di antara tugasnya adalah berkeliling di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu. Dan apabila mereka menemukan majelis ilmu, mereka singgah, mereka mengelilingi majelis tersebut, melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla orang-orang yang ada di majelis ilmu, meskipun Allah lebih tahu tentang mereka. Dan mempunyai tugas-tugas yang sangat banyak. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, meniup sangkakala, mengatur hujan, juga ditugaskan untuk menulis takdir ketika seorang berada di perut ibunya berumur 4 bulan, dituliskan ajalnya, rezekinya, amalannya, apakah dia sengsara atau bahagia dan seterusnya.
Dan kita wajib beriman kepada yang disebutkan namanya juga yang tidak disebutkan namanya. Karena ada malaikat-malaikat yang Allah sebutkan namanya. Ya, ada malaikat-malaikat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir, juga malaikat yang mencatat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Juga malaikat yang selalu mengiringi dan menjaga manusia di belakang dan di depan mereka. Dan malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya, di antaranya jumlah mereka sangat banyak di langit, tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat rukuk dan sujud. Juga malaikat-malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah dapat jatah lagi untuk masuk ke dalam. Intinya kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat, baik yang kita tahu namanya ataupun yang tidak ketahui namanya. Kita wajib beriman kepada yang disebutkan namanya, juga tentang tugas-tugasnya, tentang sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ya panglima atau malaikat yang termulia adalah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat, dan Mikail yang ditugaskan untuk mengurus kehidupan manusia, rezeki manusia, ya, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Dan 3 malaikat ini adalah 3 malaikat yang termulia, Jibril, Israfil, Mikail, dan semua malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ada pula ya kelompok menyimpang dari kaum muslimin yang membenci malaikat Jibril, ya. Dan orang-orang Yahudi sejak dahulu mengatakan bahwasanya Jibril adalah musuh kami, ya. Jibril aduwwul lana. Lau kana alladzi nazala ala Muhammad, ya. Mereka mengatakan seandainya yang turun kepada Muhammad bukan malaikat Jibril, maka kami akan mentaatinya. Juga ada kelompok menyimpang dari kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini mengkhianati amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali, tapi disampaikan kepada Muhammad. Maka ya, mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril telah mengkhianati amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah penyimpangan, ya, kesesatan dan dusta yang mereka ada-adakan. Kemudian ya beliau rahimahullah mengatakan wa nu'minu birusul anbiya, ya, kita juga beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Nabi yaitu hamba yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum yang beriman. Dan mereka tidak diberikan kitab khusus, ya, kitab yang baru atau syariat yang baru. Adapun rasul ya diutus untuk orang-orang kafir, kaum yang kafir, dan diberikan syariat yang baru yang disampaikan kepada kaumnya. Dan tentunya ya semua nabi adalah bersaudara. Syariat mereka atau akidah yang mereka bawa satu, ya. Al-anbiya ikhwali allat. Nabi itu seperti saudara sebapak, ya. Ummahatuhum syatta. Ibu mereka banyak. Artinya syariat-syariat mereka berbeda, tapi akidah yang mereka bawa adalah satu, ya. Mereka semua mengajak beriman kepada Allah, mengajak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru i'budullah wajtanibut taghut, beribadahlah, sembahlah hanya kepada Allah, jauhilah taghut. Dan tidak ada nabi kecuali memulai dakwanya dengan tauhid, ya. Semua nabi yang diceritakan Al-Qur'an pertama kali yang mereka sampaikan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah, kalian tidak punya sembahan yang disembah selainnya, ya. Dan ya siapapun yang mendustakan satu dari nabi berarti dia telah mendustakan seluruh nabi. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka kafir kepada Isa dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Dan disebutkan dalam Taurat bahwasanya
akan datang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Nabi Muhammad telah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil, yang mana di antara sifatnya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya, Nabi tersebut atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan mereka segala yang keji, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, mengangkat dari mereka kesulitan-kesulitan dan beban-beban yang berat. Walladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu wa nasaruhu, menolongnya, membantunya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti petunjuk cahaya Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka semua ya selain selain kaum muslimin, mereka wajib untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u bi ahad min hadhil ummah, kata Nabi sallam, tidak ada satupun yang mendengar tentangku dari umat ini, Yahudi wala Nasrani, baik dia beragama Yahudi atau Nasrani, tsumma la yu'minu billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk neraka jika mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Juga diterangkan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang diberi kitab, ya, alladzina atainahumul kitab, Injil dan Taurat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui putra-putra mereka. Tapi apa yang menjadikan mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah iri dan dengki. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli, mereka menginginkan bahwasanya Nabi itu dari keturunan Bani Israel, ya, tapi ternyata dari keturunan Ismail dari Arab. Dan juga Nabi Isa telah mengabarkan bahwasanya akan datang Nabi Muhammad SAW. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan ya kitab Taurat yang diturunkan sebelumku, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Ya, di antara nama nabi kita Ahmad, Muhammad, ya, dan punya nama-nama yang lain. Dan tidak ada nabi yang datang setelah Nabi Isa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bahwasanya siapa yang mengingkari satu nabi berarti dia telah mengingkari seluruh nabi-nabi yang lain, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh. Tapi kenapa Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul? Karena jika dia mendustakan Nabi Nuh, berarti dia mendustakan seluruh nabi-nabi yang lain. Juga dalam ayat yang kadzabat Samudul mursalin, ya, kaum Samud telah mendustakan seluruh utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak membeda-bedakan, kami beriman kepada semuanya. Ya, tapi kita hanya beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, karena syariat itu telah menghapus syariat-syariat yang lain. Ya, intinya wajib bagi kita semua beriman kepada perkara-perkara rukun-rukun iman, yang diantaranya adalah iman kepada nabi-nabi dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, ya, Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi annal jannata haqqu wan naru haqqu. Dan kita wajib beriman bahwasanya jannah atau surga itu pasti ada, wan naru haqq, dan juga neraka itu ada, wa annahuma makhluqatan, dan bahwasanya kedua, ya, surga dan neraka ini telah diciptakan, ya, telah ada, sudah disiapkan. Al-jannatu fis sama'is sabi'ah wa saqfuhal arsh. Surga itu berada di atas langit ketujuh dan atapnya adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Wan naru tahtal ardis sabi'atis sufla. Adapun neraka berada di bawah tanah yang
atau bumi yang paling bawah. Dan dua-duanya sudah diciptakan, disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qad alimallahu ta'ala adada ahli jannah. Allah mengetahui berapa jumlah penduduk surga, wa man yadkhuluha, dan Allah sudah menuliskan, mengetahui, mentakdirkan siapa saja yang akan masuk surga, berapa jumlahnya, wa adada ahli nar, wa man yadkhuluha, dan penduduk neraka dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya ya dari setiap 1999 akan masuk neraka, wal iyadzubillah. La tafnayani abadan. Neraka dan surga ini tidak akan binasa selamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah abadal abidin wa dahrad dahirin. Ya. Keduanya akan kekal selama-lamanya, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Wa Adam fil jannah al-baqiyatil makhluqah, dan dahulu Adam ya, berada di surga yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, fa ukhrija minha ba'dama asallah Azza wa Jalla. Namun kemudian bapak kita Adam alaihi salam diturunkan ke bumi setelah melakukan maksiat, ya, melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin pemirsa Roja TV rahimani wa rahimakumullah, di antara rukun iman yang wajib kita iman adalah iman kepada hari akhir dan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Tentunya ya setelah peristiwa-peristiwa pada hari kiamat tentang kebangkitan dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sendal, belum dikhitan, kemudian pembagian catatan amal, kemudian ditimbangnya amalan, kemudian adanya telaga setiap nabi, kemudian ada titian sirat, ya. Maka kemudian ada surga dan neraka yang merupakan tempat pembalasan. Orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga yang telah disiapkan, wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka yang telah disiapkan untuk mereka, wa'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk mereka juga. Dan di dunia ini adalah daru amal, kesempatan kita beramal. Al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang, ya, selama kita hidup di dunia, ini kesempatan kita untuk berbekal, memperbanyak amal soleh, mengikhlaskan amalan kita, ya, menyesuaikan dengan sunnah Nabi SAW, dan di akhirat nanti, ya, dimulai dari kematian, maka dimulai hisab, ya, dimulai balasan, ya. Maka selama kita hidup di dunia kita persiapkan. Dan tentunya barang siapa yang tidak mengimani adanya surga dan adanya neraka, maka dia telah ya terjatuh kepada kekafiran. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya surga dan neraka ini sudah siap, ya, sudah ada. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'iddat lil muttaqin, ya, tentang surga Allah mengatakan sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berkata tentang neraka, wa'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah siap, sudah ada dan terus dihias, diperindah oleh Allah Azza wa Jalla surga tersebut. Ya. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ini sudah ada, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna shiddatal har min fayhi jahannam. Sungguhnya panasnya, ya, musim panas, ya, kalau kita berada di negara-negara yang punya musim panas dan musim dingin, kita akan merasakan bagaimana panasnya, dan itu kata Nabi SAW adalah bagian dari nafas neraka jahanam. Juga ketika musim dingin, ya, puncak-puncaknya itu juga merupakan nafas dari jahannam. Kata Nabi SAW, ja'alallahu li jahannam nafasain. Allah mengizinkan untuk jahannam untuk bernafas, ya, karena saking panasnya dan saking dinginnya, maka diizinkan untuk bernafas di musim panas dan musim dingin. Maka apa yang kalian dapatkan, kata Nabi SAW, panas, maka itu adalah dari jahannam. Juga yang sangat dingin, karena di neraka jahanam juga ada azab yang sangat dingin, itu dari zamharir jahannam, ya, dari nafas jahanam yang
sangat dingin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sudah ada ya surga dan neraka. Sabda Nabi SAW juga, man syahida Allah ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa annal jannata haq, dan bahwasanya surga itu ada. Wa annan nara haq, dan neraka itu ada. Adkhalahullahu jannah ala makanan amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya sesuai dengan amalnya. Nah, di sini tadi disebutkan juga wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan barang siapa meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, maka ya akan dimasukkan ke dalam surga. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Nabi Isa juga hamba dan rasul Allah yang Allah ciptakan dari kalimatnya dan ruh darinya. Juga ya dalam doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW di malam hari, beliau di antara isi doa iftitah, beliau mengatakan waliqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah benar, wa'duka haq, dan janjimu benar, wal jannatu haq wan naru haq, dan surga itu benar dan neraka itu benar. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengetahui ya. Qad alima Allah Ta'ala adada ahli jannah wa man yadkhuluha. Ya, kata Imam Al-Barbahari, Allah telah mengetahui ya siapa saja yang akan masuk surga dan berapa penduduk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan Allah telah tuliskan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tuliskan takdir seluruh makhluk. Ketika Allah ciptakan pena, Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis? Kata Allah Azza wa Jalla, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tuliskan semua akan terjadi sampai hari kiamat. Fajara al-qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena pun berjalan menuliskan semua akan terjadi sampai hari kiamat. Dan pena telah diangkat dan lembaran takdir sudah kering. Dan tidak ada yang mengetahui apa isi Lauhul Mahfuz kecuali Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan berubah apa yang ada di Lauhul Mahfuz ya. Dan kewajiban kita mentaati perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya, dan tidak perlu kita berpikir ya apa takdir kita. Karena kita hanya bisa mengetahui takdir ketika sudah terjadi. Atau kabar dari Nabi SAW tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya, seperti yang akan kita terangkan juga tentang turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal ya, Ya'juj dan Ma'juj ya. Ini semua adalah kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Adapun jika sesuatu itu belum terjadi, maka kita tidak mengetahui takdir tersebut, dan kita tidak diperintahkan untuk ya mengorek-ngorek takdir. Kewajiban kita adalah melaksanakan perintah lalu menjauhi larangan-larangan, ya, berdoa kepada Allah agar menjadikan semua takdir kita baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua takdirku adalah takdir yang baik. La tafnayani abadan. Kita harus meyakini bahwasanya surga dan neraka itu tidak akan binasa, tidak akan hancur selamanya. Meskipun ya neraka yang akan ditempati oleh usatul muwahhidin, orang-orang bertauhid yang akan masuk neraka, dibersihkan ya karena mempunyai dosa, itu akan sepi ya, akan kosong. Adapun neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir, maka tidak akan kosong selamanya. Ini harus kita yakini ya, bahwasanya surga dan neraka itu kekal ya, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keduanya kekal. Baqa'uhuma ma baqa'illah abadal abidin ya, selamanya tidak akan binasa surga, dan nanti ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, maka akan didatangkan kematian seperti seekor kambing yang disembelih antara surga dan neraka, dan dikatakan kepada penduduk surga, khuludun fala maut, kalian akan kekal, tidak akan mati selamanya, dan kepada penduduk neraka juga, khuludun fala maut, kalian akan kekal, tidak akan mati selamanya. Maka penduduk surga tambah bahagia, tambah senang ya, karena mereka dikabarkan tidak akan binasa selamanya, berada dalam kenikmatan. Adapun penduduk neraka
semakin ya, sedih. Ya. Dan penduduk neraka ya dikabarkan dalam Al-Quran berkata kepada penjaga neraka, Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Kata penduduk neraka kepada Malik, ya, malaikat Malik, ya hendaknya atau kenapa kami tidak dibinasakan saja? Kata Malik, innakum makithun, kalian akan tetap tinggal. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran juga, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap ya kulit-kulit mereka sudah matang akan diganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Dalam ayat yang dikatakan la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Mereka tidak dimatikan di neraka dan juga mereka tidak diringankan azabnya. Wal iyadzubillah. Makanya setiap ya salat kita dianjurkan untuk berlindung diri kepada Allah dari azab jahannam, azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Diperintahkan untuk terus meminta ya dijauhkan dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah masiihid dajjal. Juga Nabi Adam, wa Adam kana fil jannatil baqiyatil makhluqah. Dahulu berada di surga yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ya karena takdir Allah Azza wa Jalla, Adam berbuat dosa di surga, kemudian Allah keluarkan dari surga. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Ya, Nabi Musa mengatakan, ya Adam, wahai Adam, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah tempatkan engkau di surga. Kenapa engkau mengeluarkan kami dari surga? Apa kata Nabi Adam kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, Allah angkat engkau menjadi nabi. Allah bicara denganmu. Allah tuliskan Taurat dengan tangannya. Mengapa engkau mencelaku atas suatu perkara yang Allah telah takdirkan untukku sebelum aku diciptakan? Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka ya dalam sini disebutkan bahwasanya Nabi Adam lebih kuat hujahnya daripada Nabi Musa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dosa yang diperbuat. Maka kita pun harus berhati-hati ya, jangan sampai ya, dosa kita menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Juga Nabi Adam sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis tadi tidak menunjukkan bolehnya seorang beralasan dengan takdir jika berbuat dosa, kecuali jika dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seorang telah bertaubat kepada Allah, kemudian dicela, ditanya, ya kenapa dahulu engkau melakukan dosa ini, dosa itu, ya maka boleh seorang mengatakan itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla jika dia telah bertaubat. Atau ya maksudnya ya bukan beralasan dengan takdir karena perbuatan dosa, tapi karena musibah. Dan seorang ketika tertimpa musibah, maka dianjurkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya sungguhnya kita milik Allah, kita kembali kepadanya. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, jadi ini diantara perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, kemudian juga yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bil Masihid Dajjal, dan beriman kepada Masih Dajjal. Ini semua ya adalah perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Ya. Di antara tanda-tanda kiamat yaitu munculnya Dajjal yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan akan diikuti oleh bangsa Yahudi. Dan dialah Mahdi yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Karena ya istilah Al-Mahdi ini semua mengakui. Orang-orang Yahudi mengatakan mereka punya Mahdi, yaitu Dajjal yang akan mereka tunggu, mereka akan mengikuti menjadi panglima mereka. Juga ya kelompok Syiah mereka menunggu Mahdi yang mereka katakan saat ini bersembunyi di sebuah goa, dan mereka terus menunggunya, dan mereka mengatakan bahwasanya dia dari keturunan Husain bin Ali. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pun meyakini ya karena hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan ada Mahdi, yaitu ya seorang yang akan
eh, nanti ya datang dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Hasan bin Ali, ya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya sama dengan nama penulis kitab ini, Al Hasan bin Ali Al Barbahari. Dan akan keluar nanti di akhir zaman dan akan dibaiat oleh kaum muslimin dan akan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dia akan memimpin kaum muslimin ya untuk salat, dan ketika zaman tersebut muncul Masihud Dajjal ya, dan manusia tentu mengalami kesulitan yang berat ya, fitnah yang dahsyat ketika muncul Dajjal, dan kita dianjurkan untuk barang siapa yang mendengar tentang Dajjal maka hendaklah menjauhinya. Dan juga disebutkan bahwasanya Dajjal itu muncul ketika sudah dilupakan penyebutannya di mimbar-mimbar. Dan ketika Dajjal muncul maka akan turun Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi ada dua Al-Masih ya, Al-Masihud Dolalah, Al-Masih kesesatan yaitu Dajjal, dan Masihul Hidayah, Masih petunjuk, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam. Kenapa dikatakan Al-Masihud Dajjal? Karena dia yamsahul ard, dia akan keliling ya seluruh muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Maka fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar. Makanya seluruh Nabi memperingatkan dari bahaya fitnah Dajjal, dan yang paling banyak mengingatkan fitnah Dajjal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya setiap salat dianjurkan kita ya di akhir tasyahud sebelum salam untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita dianjurkan untuk selalu berlindung dari fitnah Al-Masihid Dajjal, dan dianjurkan ya agar di antara kiat selamat yaitu menghafalkan awal-awal surat Al-Kahfi dan akhir-akhirnya. Dan Dajjal ini mempunyai surga dan neraka. Surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Dia perintahkan langit hujan turun hujan. Dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya maka tumbuh. Dan dia perintahkan bumi untuk mengeluarkan ya kekayaannya maka akan keluar, sehingga ya, banyak manusia yang tertipu, padahal jelas-jelas tertulis di dahinya kaf, fa, dan ro, yaitu kafir. Dan dia punya kejadian-kejadian luar biasa yang bukan mukjizat, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Maka tentunya ya bahaya fitnah Dajjal ini sangat sangat besar, dan itulah fitnah terbesar yang akan terjadi nanti pada sebelum hari kiamat. Dan akan turun Nabi Isa alaihissalam dari langit dan akan mengejar Dajjal dan akan membunuhnya. Ya, dan Nabi Isa alaihissalam akan memimpin di atas muka bumi ini. Dia akan menghancurkan salib-salib, akan membunuh babi-babi, dan tidak akan tersisa di zaman Nabi Isa kecuali agama Islam. Dan tentunya Nabi Isa alaihissalam ketika turun tidak beramal dengan syariat Injil, ya, tapi beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kenapa Nabi Isa dinamakan Al-Masih? Ya, karena beliau apabila yamsah, yaitu mengusap orang yang sakit, orang yang buta, orang yang penyakit kusta, maka akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, karena masih dari kata masah yamsahu, yaitu mengusap. Dan ini diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Inilah ya beberapa perkara-perkara yang harus kita yakini, ya, yang akan terjadi sebelum hari kiamat, ya, di padang mahsyar juga ketika setelah ditutup sangkakala, ketika manusia semua dibangkitkan, akan menjalani proses-proses yang luar biasa, yang perkara-perkara yang harus selalu kita letakkan di hadapan kedua mata kita agar selalu kita persiapkan, karena kehidupan dunia ini sangat singkat. Ya, kata Nabi SAW, umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Adapun kejadian-kejadian di hari kiamat, ya seharinya bisa ya 50.000 tahun. Ya, jadi sangat-sangat panjang ya perjalanan kita menuju akhirat. Maka sangat pantas untuk kita bersiap-siap ya, memperbanyak bekal, terutama bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal sesungguhnya sebaik-baik bekal ada takwa. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita semua, melindungi kita semua dari keburukan, memberkahi kehidupan kita, amalan kita, dan beri taufik untuk selalu beramal soleh dan menjauh dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan kepada MC
Jazakumullah khairan. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini, pembahasan mengenai kitab Syarhul Sunnah mengenai peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan bagi kita tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp, dan kami angkat terlebih dahulu Ustadz di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama kami ajukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa benar keyakinan bahwa as-sirat itu tipisnya seperti sehelai rambut yang dibelah 7? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah terangkan ya di awal kajian ini, ya disebutkan bahwasanya ada minas sya'ar, ya, lebih tipis daripada rambut. Allahu a'lam apakah tertera seperti rambut dibelah 7, tapi disebutkan ada minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, lebih panas daripada bara, dahdun mazillah, ya, dia sangat licin, membuat orang terpeleset, dan juga ada besi-besi pengait, ya, yang akan mencabik-cabik orang yang melewatinya, yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sifat-sifat yang disebutkan, maka ya tentunya kita harus sangat ya berhati-hati, sangat takut, ya, berusaha bagaimana agar kita bisa melewatinya, ya, meskipun setipis helai rambut, ya, tapi ya kita berharap kepada Allah agar kita mampu melewatinya secepat kilat, atau secepat angin, atau secepat mata. Ya, kita ingin orang, karena kita harus punya semangat yang tinggi. Nabi SAW mengatakan, jika kau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Maka ketika kita minta kepada Allah agar melewati sirat, kita berharap melewatinya ya secepat kilat atau secepat angin. Intinya, meskipun disifatkan demikian, tapi yang kita harapkan dengan keimanan, ketakwaan, ya kita bisa selamat melewatinya dengan cepat. Barakallahu fikum. Wa fika barakallah, jazakallah khair sekali lagi untuk jawabannya. Dan yang kedua masih kami ajukan Ustadz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Namun Ustadz, pada saat ini kita lihat dan kita dengar ada keyakinan yang tersebar bahwa di yaumil kiamah nanti ada orang-orang yang katanya tidak akan ditanya oleh malaikat karena sungkan, atau dia bisa memadamkan api neraka, atau masuk surga tanpa hisab karena rekomendasi oleh seseorang, yaitu bukan nabi ataupun bukan para sahabat. Karena hal ini sudah terang-terangan mereka dakwahkan di media-media sosial Ustaz. Mohon penjelasan dan jawabannya. Tentunya inilah pentingnya kita mengambil ilmu dari sumber yang benar, mengambil ilmu dari Alkitab, As-Sunnah, dari hadis-hadis yang sahih, penjelasan para ulama yang diakui keilmuannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak meyakini perkara-perkara yang menyimpang. Tentunya pada hari kiamat nanti, ya, ini peristiwa yang sangat dahsyat. Ya, tidak ada yang bisa berbicara pada hari tersebut kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jika Nabi Ibrahim saja, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh tidak berani ya memberi syafaat pada hari itu, yang berani, yang siap hanya Nabi kita Muhammad SAW, apalagi ya selainnya, ya, apalagi sampai mengatakan memadamkan api, ya. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Berbeda dengan syafaat dunia, siapa saja langsung berikan rekomendasi, ya, menolong, membantu ini, membantu itu. Pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang berani berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan mendapat syafaat kecuali orang yang bertauhid, ya. Man as'adun nasi bi syafa'atik ya Rasulullah, siapa yang akan mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka ya tentunya peristiwa-peristiwa pada hari kiamat ini sangat dahsyat, ya, sangat berat, ya. Tidak ada yang mempunyai
kesempatan dan kelebihan kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bertakwa, siapa yang bertauhid, siapa yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW, dialah yang selamat. Memang ya ada orang-orang yang diberi kesempatan memberi syafaat, orang-orang beriman, ya, yang benar-benar akidahnya lurus, ya. Itulah yang akan bersyafaat, ya, setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Yang akan bersyafaat nabi, para malaikat, ya. Adapun orang-orang yang jauh menyimpang akidahnya dari apa yang dibawa oleh nabi dan para sahabat, maka ya dia akan celaka pada hari kiamat jika meninggal dalam keadaan tersebut. Maka bagaimana agar kita bisa selamat? Ya tentunya dengan memperbaiki akidah kita, belajar dari sumber-sumber yang benar dan meyakini apa yang disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih, dan bukan mendengar kesana sini yang hanya ya keluar dari mulut mereka tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khair atas jawaban Al-Ustaz. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon, silakan kami berikan kesempatan. Dan tentunya kami harapkan untuk Anda yang ingin bertanya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Iskandar ini Pak. iya, Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Ini sedikit melenceng apa dari Pak Ustaz? Sesuai pembahasan Pak. Soalnya ini banyak juga pertanyaan yang belum kami ajukan sesuai dengan pembahasan Pak. Iya. Artinya Pak, kalau zikir itu kita itu Pak, misalnya aku yang tanamkan zikir la ilaha illallah, apa itu ada lagi di atasnya zikir daripada la ilaha illallah Pak Ustaz? Baik, itu saja ya, cukup ya. Pak Ustaznya. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Zikir yang paling baik tentunya Al-Quran, dan afdalu al-kalimah la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya iman itu lebih dari 60 atau 70 cabang, dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan seorang tidak akan masuk ke dalam agama Islam kecuali dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan sebelum meninggal juga Nabi mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka siapapun yang masih punya la ilaha illallah tidak akan kekal selama-lamanya di neraka selama dia mengucapkannya dengan ikhlas, ya. Meskipun dia punya banyak dosa, maka la ilaha illallah akan menyelamatkan dia, ya. Tapi secara umum, ya, Al-Quran adalah sebaik-baik zikir, dan ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Dan zikir yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Kita perbanyak, dan ini memang dianjurkan untuk kita baca, ya, dalam sehari, pagi dan petang. Kita dianjurkan untuk selalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir sebelum tidur, setiap habis salat, ya. Dan hampir semua zikir ini mengandung makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya memang kehidupan kita ini adalah untuk la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Seorang harus mengucapkannya dengan mengetahui artinya, meyakini kebenarannya, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan bermanfaat la ilaha illallah kalau seorang, ya, mengatakannya tapi berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka akan batal la ilaha illallah yang dia ucapkan, meskipun dia ucapkan dalam sehari beratus-ratus kali. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah, jazakallahu khair sekali lagi untuk jawabannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah kita dengan menyimak sungguh-sungguh kajian di media sosial ataupun di televisi saat ini itu bisa dikategorikan kita telah berada di taman-taman surga yang dimana tadi dijelaskan malaikat hadir di dalamnya dan juga Allah turunkan rahmat di dalamnya juga, seperti yang dijelaskan tadi. Apakah hal tersebut
hal ini juga masuk ya Ustaz, masuk ke dalam kategori teman-teman surga Ustaz ketika kita menyimak di televisi atau di media sosial. Ya, tapi yang jelas dia pasti masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam meniti ilmu, ya, meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini mesti masuk baik online ataupun offline. Tapi ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama' qaum, tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ya. Wa nazala al-malaik wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat, dan disebut nama Allah, ya, disebut nama mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ini jelas ketika kita berkumpul di suatu majelis ilmu, ya. Tapi pada online seperti kita harapkan, ya, semoga kita berharap, karena rahmat Allah sangat luas, ya. Dan saat ini tentunya perkumpulan online, ya, kajian-kajian Zoom, ya, dan ini juga disebut sebagai room, ya, kamar. Semoga kita berharap kepada Allah karena rahmat itu sangat luas, ya. Kita berharap kepada Allah semoga ini termasuk majelis ilmu yang mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Kita tidak pastikan, ya, tapi kita berharap. Dan adapun sabda Nabi yang lain, "Man salaka tariqan," barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu tariqal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Ya, ini suatu keutamaan yang sangat besar sekali, sehingga kita tidak meremehkan tentunya keutamaan menyimak dengan baik kajian melalui media seperti ini. Barakallahu fiik. Jazakallah khair sekali lagi untuk jawabannya, insyaallah. Dan kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, manusia pada saat ini dengan melihat kejadian-kejadian di pelosok negeri, baik itu peperangan yang ada ataupun penemuan-penemuan yang katanya yang mereka hubungkan dengan kejadian di akhir zaman, seperti penemuan tembok yang katanya itu Ya'juj dan Ma'juj, dan penemuan perahu Nabi Nuh dan penemuan-penemuan yang lainnya, selalu dicocokkan dengan dalil-dalil kejadian di akhir zaman Ustaz. Bagaimana dengan fenomena ini, apakah dapat dibenarkan Ustaz? Ya, inilah pentingnya kita juga memahami fikih tanda-tanda kiamat, ya. Ya, saya punya kajian online juga dan offline, ya, di-share langsung, yaitu ada pembahasan kitab hadits asyratis sa'ah wa fiqhuha, ya, hadis-hadis tanda-tanda kiamat dan bagaimana memahaminya, disertasi S3, ya, di salah satu kampus di Maroko, dan kitab itu dihadiahkan langsung oleh Syekh Abdul Razak kepada saya, dan alhamdulillah itu saya bahas. Dan pembahasan tanda-tanda kiamat yang telah terjadi, yang sudah selesai, seperti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya beliau, munculnya api di Hijaz, peperangan dua kelompok kaum muslimin, yaitu kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, dan banyak peristiwa lain yang sudah lewat, yaitu sudah selesai pembahasannya. Dan juga ada kejadian-kejadian yang dikabarkan langsung oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda kiamat, dan sedang terjadi, ya, dan terus terjadi, dan semakin banyak tersebarnya perbuatan zina, minum khamr, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, pemutusan silaturahim, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lain yang terus, ya, terjadi, dan semakin banyak. Dihiasinya masjid-masjid tapi kosong dari jamaah, ya. Kemudian ada tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, ya, yang disepakati oleh para ulama itu belum terjadi, yaitu peperangan besar, malhabah kubra, ya. Kemudian juga keringnya Sungai Efrat dan muncul gunung dari emas, ya. Dan termasuk Ya'juj Ma'juj, ya, seandainya pun diperkirakan, ya, bahwasanya itu adalah tempat keluarnya Ya'juj Ma'juj, tapi kita tidak bisa memastikan, ya, karena itu adalah tanda-tanda kiamat besar yang jika muncul berarti kiamat sudah sangat dekat, ya. Ya'juj Ma'juj, Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya, ini berarti sudah sangat dekat. Dan para ulama itu mengatakan bahwasanya itu belum muncul semua,
ya, tapi kita melihat bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil hampir semuanya sudah ya muncul dan sangat banyak sekali yang muncul. Namun yang paling penting bukan adalah sudah muncul atau tidak muncul, tapi Nabi SAW ketika ditanya kapan terjadi kiamat, maka apa kata Nabi SAW? Mada adat talah, apa yang kau persiapkan? Karena ya itu yang lebih penting. Kita mungkin tidak akan mendapatkan, ataupun kalau kita dapatkan maka kita telah dikabarkan oleh Nabi SAW bagaimana kiat-kiat apa yang harus kita lakukan. Intinya kita menjaga diri kita, terus belajar ya penemuan-penemuan tersebut ya bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Tapi pada intinya adalah kita berusaha untuk melakukan apa yang penting bagi kita, menambah keilmuan kita, memperbaiki akidah kita, fokus ibadah. Ya, adapun jika benar-benar sudah muncul dan kita dapati, maka Nabi pun sudah mengabarkan kita apa yang harus kita lakukan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Ya, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah dia menjauh darinya, bukan kepo, bukan mendatangi, bukan mencari. Ya, bahkan juga disebutkan nanti ya seandainya Mahdi itu lewat depan rumahmu, maka ya tetaplah fokus beribadah sampai betul-betul dia dibaiat oleh kaum muslimin. Ya, intinya kita fokus ibadah, tidak sibuk dengan fitnah dan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dan jika ada sesuatu yang kita meragukan ya, apakah itu betul yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita tanyakan kepada para ahli ilmu, orang-orang yang kita percaya keilmuannya dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat sekali untuk kita terus belajar. Jazakallah khair. Dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir, mungkin kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami tunggu. Ya, halo. Halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya dengan Abu Ilham Ustaz, izin bertanya. Silahkan. Ustaz, tadi Ana mendengarkan paparan antum terkait sudah adanya surga dan neraka. Terus Ana kaitkan dengan apa yang pernah Ana dengar bahwa di surga Nabi diperlihatkan tentang hamba-hamba yang disisa di neraka. Artinya sudah ada penghuninya atau itu sebuah gambaran apa yang Ana belum jelas Ustaz? Baik. Terkait sementara yang meninggalkan belum ada istilah melewati padang masa dan fase-fase lain saat sebelum kiamat ini muncul Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Nah, baik, terima kasih banyak. Nah, silakan Ustaz. Adalah azab di alam barzakh. Jadi ada azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di kuburan. Adapun neraka dan surga nanti setelah hisab, setelah mizan, timbangan, setelah sirat, baru kemudian akan masuk penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi yang diperlihatkan kepada Nabi SAW adalah azab alam barzakh, yang kita meyakini bahwasanya ada azab kubur, ya, ada azab alam barzakh, yaitu orang-orang yang zina, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat, yaitu yang dimaksud adalah alam yang azab-azab di alam barzakh. Ya, juga ada kenikmatan di alam barzakh. Orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan baik akan diluaskan kuburannya, akan dibukakan saluran dari surga menuju kuburannya, dan dia akan mencium bau surga, akan dibawakan perbandani dari surga di kuburannya. Dia akan melihat sepanjang mata memandang, dia akan tidur seperti ya orang yang sangat nikmat tidurnya. Jadi alam barzakh ini ada kenikmatan, ada azab. Jadi yang diperlihatkan kepada Nabi SAW adalah azab yang diberikan kepada penduduk barzakh, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dan diazab di kuburannya. Jadi bukan orang yang diazab di neraka, tapi orang yang diazab di alam barzakh. Barakallahu fikum. Barakallah, alhamdulillah, jazakallahu khair sekali lagi untuk hal Ustadz. Dan pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pertemuan kita pagi hari ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati atau sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustadz. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya ya perkara akidah ini perkara yang sangat penting, perkara pondasi dalam agama kita. Maka yang paling penting untuk selalu kita semangat mengkajinya adalah perkara-perkara akidah, perkara yang berkaitan dengan iman kepada Allah,
kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Karena inilah yang akan menjaga kita dan mengokohkan keimanan kita. Kalau kita terus ya berusaha belajar, maka ya nasihat saya, simak terus ya kajian-kajian akidah. Tentunya bukan berarti kajian yang lain tidak disimak, tetap ya, tapi kita berusaha untuk memberikan porsi yang lebih ya untuk perkara-perkara akidah, keimanan, ketakwaan ya, bagaimana kita membersihkan hati kita, dan tentunya juga yang berkaitan dengan ibadah kita harus perbaiki, dan juga tentang muamalah, tentang akhlak ini juga tidak kalah pentingnya. Ya, intinya mari terus mengosongkan atau memberikan waktu ya setiap hari atau setiap minggu untuk benar-benar menyimak dengan baik kajian-kajian. Semoga hal tersebut bisa menambah keimanan dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Fik, barakallah, jazakallah khair sekali lagi untuk Al-Ustadz. Barakallah fik, semoga Allah menjaga antum beserta keluarga, berkahi pertemuan di kesempatan pagi hari ini, dan juga berkahi dari ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan Al-Ustadz untuk bisa memberikan kajian kembali di pekan bulan yang akan datang, jadi pekan pertama dan pekan kedua, pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada rekan kami yang berada di Maros Makassar yang sudah membantu terlaksananya acara di kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada Anda para sahabat Roja di manapun Anda berada yang juga telah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu bagi kita, menambah keimanan bagi kita, yang dimana kita telah menyimak pembahasan mengenai kejadian-kejadian di yaumil kiamah nanti. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.